Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhoillahi ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajarul aswadu yakutatun baidau miyakutil jannati niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajarul aswadu utawi watu ireng. Hajar aswad wae. Al-hajarul aswadu utawi hajar aswad iku yakutatun, iku yakut. Yakut itu logam mulia, jenis logam mulia, lebih dari emas. Baidau kang putih, min yakutil jannati sangking yakut swarga. Wa innama sawadat lan angin pestine ngirengake ndadekno ireng ing hajar aswad kota yal musyrikina apa pira-pira kesalahane pira-pira wong musyrik. Yub'asu den tangekake apa hajar aswad utawa diutus utawa ditangekno yaumal kiamati ing dalem dina kiamat misla Uhudin hale kaya gunung Uhud. Yasyhadu kang nyekseni apa hajar aswad liman maring wong istalama kang ngusap sapa man hu ing hajar aswad. Istalama kang ngusap apa hajar aswad utawa istalama kang ngusap sapa man hu ing hajar aswad wa qabbala lan nucub sapa man hu ing hajar aswad min ahli dunya sangking penduduk dunya. Hajar aswad itu dari yakut yang berwarna putih dari surga. Hajar aswad itu adalah yakut yang berwarna putih dari yakut surga. Menjadi hitam karena kesalahannya orang musyrik. Besok di hari kiamat akan dibangunkan oleh Allah berubah menjadi sebuah gunung seperti gunung Uhud yang akan bersaksi kepada siapapun yang pernah mengusap dan menciumnya dari penduduk dunia. Walaupun tenggene haji niku istilam tidak mesti bisa ngusap niku lho, karena saking berjubelnya manusia.
Maka isyarah kok dengan tangan, dengan tongkat aja sah. Pamane melakukan tawaf tunduk terus kenceng Hajar Aswad terus ngeten iki diniati musab niku pun hasil. Maka tidak perlu kalau seandainya sampai menyakiti orang lain atau bahkan membahayakan diri sendiri. Nah, sing wafi ngene iki sing akeh tawaf kan satu paket 7 kali putaran, setiap putaran ngambung, nyucup, itu yang paling apik. Dan itu pasti tidak bisa. Tapi yo ngono kuwi berlaku bagi yang tidak dalam keadaan ihram, karena justru pantangan ihram nyucup Hajar Aswad karena menyentuh Ka'bah. Lah Ka'bah niku kan dalam setiap waktu dilumuri minyak misik supaya tetap harum. Maka nyenggol dinding Ka'bah itu bisa malah kena dam sebabnya pantangane ihram niku nganggo wangen-wangen. Yang pertama, yang kedua mesti nginjak sandarwan. Sandarwan itu pondasi Ka'bah, jadi digawe rodok ngenten iki ana miringe ngenten. Kira-kira setengah meter. Jadi nek biyen nek model biyen niku nek tutup Ka'bah niku kan mesti ditaleni kalian mriki ana gelangan gede-gede gitu. Jaraknya 50 cm atau semeteran, gelangan gede ngeten iki wis ditaleni. Lah saiki kan totonane rapi Ka'bah niku dilinting lurus ngoten. Nah, itulah Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu kemarin disebutkan bening itu ya. Jadi nek ngambung ngoten iki rupane ora kok putih ndelemok penuh gitu, tapi hanya jeret-jeret gitu. Asale niku asale warnane putih terus malah ireng krana perbuatane wong musyrik. Jadi besok dia berubah ditangekno Gusti Allah godene sak gunung Uhud. Gunung Uhud niku gunung yang tunggal ya, tidak seperti gunung yang lain karena tapi ya dawa gitu. Besar. Niku besok badhe nyekseni sinten mawon ingkang pernah istilam atau benah nyucup Hajar Aswad. Pengertian istilam niku nggih demek tapi tidak harus kena. Niku akan disaksikan oleh Hajar Aswad besok di akhirat. Nek cara kula nek pamane ora iso haji umroh gak apa-apa lah. Tapi jangan sampai enggak dua-duanya. Sampeyan nek konsisten sedina 1000 pasti sampean kon iso tekan nggone. Sehari 1000 aja enggak apa-apa. Ya kuwi tekan kapan? Itu bukti kalau Anda punya niat. Kalau Anda punya keinginan tapi tidak diniatkan, itu ya kemungkinan angel ya. Tapi nak 1000 aku niat pokoknya mbuh Gusti Allah. Itu saya sudah pernah mempraktekkan itu Pak Rosdi karo Pak Soleh singkut. Niku di piyambake bronto kepengin haji ora duwe dhuwit terus akhirnya di nasihati kalian Bapak Ivan Cakmus itu sedina nyimpen 1000 rupiah niku durung nganti setahun niku malah wis iso mbah piye Gusti Allah entek ngusikno niku untuk duit terus digo daftar duwite niku sik utuh niku isih kula niku dhewehne kula 1000-1000an koin wah ana nak 4 kilo punjul niku ya ape tanggo apa pokoke kula jarihake teng jenengan iki apa ape tak apa ya eman-eman ya duit semeneh akeh kepengin tak nggo kesenian apa ngono ya nglakon. Niku nek jenengan nggih ngono lah nggih napa nggih
nggih ngukur jane aku termasuk wong sing duwe niat kekeh apa ora. Terus ditambahi karo sholawat apa niku sholawat haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi abdulus sholati wassalam fi lutfin wa afiyati wa salamati wa bul marom ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Iku anggere diwaca terus karo nabung insyaallah. Nabungnya gak usah akeh-akeh 1000 ae. Kayak koin gawe ember nggawa wedi ngono. Sedina. Kula ya gak ngerti. Kula jenengane Pak Rusdi anu niku kok dhuwit kok ya 1000 koin entek kok endi aku ya gak mudeng. Abang-abang cilik-cilik. Niku tip carane ngono. Carane ngukur niati ngoten niku. Rawan critakake hadis sapa Ibnu Huzaimah an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Enak niat tok terus tapi gak dimulai kan gak niat jenengan. Ya apa jenenge angen-angen jenengan. Al-khid'atu itu iku tak taro khiyaro umati. Al-khid'atu utawi muring-muring krana nekakake barang hak. Muring-muring krana nekakake barang hak. Iku tak taro manggonake apa al-khid'ah manggonake apa al-khid'ah khiyara ummati ing pilihane umat ingsun. Kalau ada umat Muhammad kok dia konsensus, dia sepakat selalu, konsisten selalu untuk menyuarakan kebenaran, maka ya pasti dia menjadi umat terpilihnya Nabi. Umat terpilihnya orang yang menjadi pilihannya umatnya Nabi. Jadi memang orang sebaiknya itu di samping dia pintar, itu juga harus kendel. Nah, pinter tok gak kendel niku ya jenengan ngertos, pinter ora kendel ki piye? Upamane kendel tok gak pinter kuwi ya slodrak-slodrok ngono. Sing pas niku nggih di samping pinter, kendel. Ya niku teng Indonesia niku ya Gus Dur niku. Pinter, kendel, bener. Nah, pinter kendel niku nggih akeh ning ora mesti bener. Nah, pinter, kendel, bener, wah itu luar biasa itu. Nah, ngono kuwi orang-orang yang punya keberanian untuk menegakkan kebenaran, maka dia menjadi orang yang terpilih, orang yang utama di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawan ceritake hadis sapa At-Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas. Al-hasadu utawi hasad utawi drengki iku yakulu mangan apa hasad al-hasanati ing pira-pira kebagusan. Hasud kuwi iso ngentekno kaapian. Wassolatu utawi soleh kama takulu kaya oleh mangan anaru apa geni al-hatoba ing kayu garing. Al-hatoba ing kayu garing.
kertas kayu garing nggih, nek kobong copet nggih, cepet. Itulah hasud. Hasud itu menghabiskan kebaikan kita cepat sekali. Mungkin dijelaskan teng wingking. Was sedekah utai sedekah iku tutfi'u bisa ngelebur apa sedekah al khotiata ing keluputan. Kama yutfi'u kaya oleh nyirep to mateni alma'u apa geni annara ing alma'u apa banyu annara ing geni. Sedekah itu bisa melebur kejelekan seperti meleburnya air terhadap api. Was sholatu utawi salat iku nurul mukmini, iku cahayane wong mukmin. Jadi wong mukmin kepengin uripe bercahaya, ada saja jalan keluarnya, ada saja kelapangan yang didapat, ada saja petunjuk-petunjuk yang diharapkan itu, maka dengan sholat. Wasyamu utai poso iku junnatun, iku benteng utawa tameng minan nari sangking neraka. Hasud iso ngentekno keapian, kesana kebaikan, seperti hanya api yang melahap kayu yang kering. Ini jangan bayangaken, nek wong niku iri niku rak terus ucapane rena-rena. Lah yang terucap itu pasti tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wali wong iri niku, wong dekne ana wong tok nikmat kok ndeke kok bermasalah ki piye? Wong ora ganggu ndekne. Padahal takdir itu pasti berjalan dengan sendirinya. Takdire kula nggih ngeten iki, takdire sampean nggih pokoke beda-beda. Kenapa harus iri dengan takdir orang lain? Toh kita punya takdirnya sendiri. Maka yang benar adalah mestinya takdir kita itulah yang harus kita syukuri, bukan mengganggu takdir orang lain. Maka ketika mengganggu takdir orang lain itu mempengaruhi kebaikan kita. Bentuknya orang terima itu berarti ya ganggu lah, ndongano elek lah, pokoknya malah nggih napa niku malah rekoso dhewe, menghancurkan diri sendiri. Niku iri. Terus sedekah bisa menghilangkan kesalahan. Niki kaya niku wa'at bi sayyatal hasanata tamhuha. Seperti halnya kebaikan itu kalau dilakukan setelah kesalahan, maka kesalahan itu menjadi hilang karena kebaikan itu. Umpamane bersalah apa gitu ya, terus menutupnya dengan melakukan kebaikan, itu insya Allah kesalahannya itu menjadi hilang. Seperti halnya juga sedekah bentuke. Jadi umpamane melakukan kebaikan dengan sedekah. Saking mandine sedekah itu bayangane dawuh Kanjeng Nabi seperti membunuh atau nyirepe banyu nang nggone geni. Geni niku nek bulat-bulat langsung diwehi banyu, iku ya langsung mati. Nah, salat itu menjadi cahaya. Nek ora tahu salat berarti tidak bercahaya, gelap gulita. Jangan nek ndek problem berat, ambillah tirulah Rasulullah. Rasulullah niku nek
napa niku nek duwe masalah niku solusine salat. Jadi wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi nek duwe apa-apa bingungno berat apa-apa salat to. Dengan salat nanti insyaallah menjadi terang benderang, ada jalan keluarnya. Nek salat bentuke iso salat hajat atau salat apalah. Mesine nek karena kebutuhan ya salat hajat. Salat hajat itu sing apik sadurunge disebutno. Ya Allah, kula pengen niki gadah butuh kuatah Gusti. Mayahe anak-anak sekolah anu disebutno terus aku niat salat hajat 2 rakaat. Itu terasa banget kalau sholatnya itu sholat hajat. Dewi nek niat sholat hajat terus engko ndongane keri. Aja curhat karo wong, nek sering curhat ngene wong paling-paling dipoyoki. Aku wis bingung iki lha piye kira-kira kalau ini itu urusannya kebutuhan terus konco terus engko tak bantu apa ngono? Enggak ngono. Apa meneh padha ra duwene kabeh. Jadi enggak selesai. Yang benar itu ya matur ngene ngarepe Gusti Allah. Lah niki sing terakhir sing siam puasa itu bisa menjadi tameng bagi orang untuk untuk api neraka niku maksudnya tidak hanya sholat, tidak hanya puasa fardu nggih. Pokoke nek on duwe kira-kira ana bahaya kok poso niku insyaallah dadi tamenge. Dengan kalimat niku wa antasumu fahuwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu bagimu adalah lebih baik dari bagimu. Puasamu bagimu lebih baik daripada puasamu bagimu lebih baik kalau kamu sekalian mengetahui. Jadi nek kula jenengan umpamane ngerti fungsi puasa, maka kita akan mudah puasa. Kita akan sregep poso. Ning mergo ora ngerti pentingnya poso, akhirnya terus gak pati seneng poso. Aman ngerti wong biksu ki wampuh-ampuh iso mebur iso apa ya poso. Padahal wong sing gak percaya karo Gusti Allah kuwi diijabahi dening Gusti Allah. Apa meneh nek kula jenengan dadi wong Islam. Tapi yo gak usah poso kepengin mebur wong. Numpak pesawat yo iso. Ya, dadi mbahane poso nglingkruk ngono. Yang bener itu ya sing kebutuhan niku poso lebih baik. Maka puasa biasakan puasa. Rawan ceritaake hadis sapa Ibnu Majah. Al hikmatu utawi hikmah dolatul mukmini iku bondo ilange wong mukmin. Al hikmatu utai hikmah iku bondo dolatul mukmini bondo ilange wong mukmin. Karena dhek bondone wong mukmin, hartanya orang mukmin, maka kita harus mencarinya, ngono lho maksudnya. Nek duwe barang ilang kan kudu diluru ben ketemu gitu. Berarti kula jenengan kudu luru hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah adalah kebijaksanaan. Maka kalau di Pancasila hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, betul? Hikmah itu kebijaksanaan sendiri atau sesuatu yang paling mudah kita pahami itu namanya penuh dengan hikmah
Atau ada yang lain memaknai ilmu hikmah itu apa? Ilmu yang mudah untuk memahami. Ono kejadian corona itu dia bisa mengambil maknanya. Ada ono ulo nenggone ngarep lawang. Ngoten niku dhek bisa mengambil hikmah. Apa? Nek buka lawang kudu hati-hati. Itu namanya hikmah. Orang kok berarti arep ana bahaya sing mlebu. Ya mesti wae ulo ki arep mlebu rumah ya bahaya. Tapi itu hikmah namanya. Bar mangan apa krasa terus ndeke srek terus oh berarti harus dihindari. Itu namanya punya ilmu hikmah. Nek sing ora iku duablek mlebu terus lara ndeke gak ngerti mau sebabe apa ya. Terus gak ngerti aku. Padahal bar mangan sing ora biasa. Kadang-kadang kalimatnya sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Itu namanya hikmah. Jangan tanam kebencian karena engkau akan jangan tanam kebencian karena engkau akan menanam kemelaratan. Saya nang dindi ki kepengin nganu sing tandur ki benci ya wong dadi gedeng. Akhirnya suatu saat dia kepengin balik di situ, dia tidak ada jalan, dia tidak ada yang menyapa, tidak ada yang senang dengan dia. Karena nggak senang, akhirnya nggak ada rezeki yang masuk. Ya, ini namanya hikmah. Jadi hikmah itu barang ilang yang mukmin. Bahkan dalam hadis yang lain itu ida wajadaha ahodaha. Ketika engkau menemukan maka ambillah, walaupun dari orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi hikmah itu sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Ketika engkau menemukannya maka engkau berhak untuk mengambilnya juga. Itu hikmah. Santri biasanya kayak ngaji ini kitab apa? Kitab hikam. Hikam itu penuh dengan hikmah. Karangane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang ada sarahnya itu Syekh Ramadan Al-Buti niku yang kemarin di Suriah pas mulang tafsir di masjid dibom karo ISIS mati niku. Nah, para santri pasti pernah ngaji niku. Niku kula iling, kula nulis-nulis niku. Di antara hikmah itu begini. Jika engkau menanam kejujuran, maka engkau akan memperoleh kepercayaan. Itu nggih hikmah nggih. Nek sing ditandur jujur, maka akan mendapatkan kepercayaan. Jika engkau menanam kebajikan, maka engkau akan menuai banyak teman. Jika engkau menanam kerendahan hati, maka engkau akan mendapatkan keagungan. Jika engkau menanam ketekunan, maka engkau akan menanam, ayo tebak, ketekunan akan menanam kemenangan. Jika engkau menanam kehati-hatian, maka engkau akan menanam keharmonisan. Nah, ini mesti iso. Jika engkau menanam kerja keras, maka engkau akan menuai kesuksesan. Kesuksesan.
Jika engkau menanam pengampunan, menebar pengampunan, maka engkau akan menuai perdamaian. Kabeh dimaafkan, maka suasananya menjadi damai gitu. Jika engkau membiasakan diri untuk keterbukaan, maka engkau akan mendapatkan keintiman. Ketoknya kayak porno, tapi bener. Kalau orang terbuka itu pasti orang akan respect. Apa respect itu? Perhatian, akan apa? Ya, perhatian. Jika engkau menanam kesabaran, maka engkau akan menuai pertumbuhan. Jika engkau menanam kesabaran, maka akan menuai pertumbuhan. Jika engkau menanam keyakinan, maka engkau akan menuai keajaiban. Jika engkau menanam ketidakjujuran, maka engkau akan memanen ketidakpercayaan. Nah, jujur kan tadi percaya. Kalau tidak jujur berarti tidak percaya. Jika engkau membiasakan diri untuk bersikap egoistik, mementingkan diri sendiri, maka Anda akan menuai kesepian. Egois menang dhewe, akhirnya ya menang tenan. Ditinggalno kancane terus sepi ngono kan. Gak ana sing nyedak. Lah piye anak-anak aku njaluk aku ngweki masukan gak pernah diterima, wis wegah aku wis tak nisih ae. Kancane do nisih kabeh. Akhirnya sepi. Jika engkau menanam keangkuhan, maka engkau akan menuai kehancuran. Dilekno ra gelem. Ono cegatan polisi, alah karepe. Nekat ditilang. Kehancuran. Jika engkau menanam iri hati, maka engkau akan menuai kesusahan atau kesulitan. Ya, akhirnya terus kita mendapatkan suasana wong liya sing untuk kesuksesan kok kita mempersulit diri. Kita malah malah gelo. Akhirnya lara dhewe ya. Jantungan dhewe malah. Ya mati dhewe niku. Apa sih susahnya nek ana wong liya muni untuk bahagia, kita ikut-ikutan bahagia, terus engko awake dhewe kapan-kapan iso untuk kebahagiaan itu kan begitu. Kalau engkau membiasakan kemalasan, maka engkau akan menuai apa? Kemandekan. Mandek. Gitu. Menjane iso lapo-lapo dadak dihitung-hitung. Alah wegah. Ya mandek kabeh ya. Jika engkau menanam kebencian, maka engkau akan menuai keterpencilan. Terpencil. Kalau engkau menanam kerakusan, justru engkau akan kehilangan.
Kalau engkau suka gosip, maka engkau sedang memperbanyak musuhmu. Ono digosip kaya wah ya gedeng kabeh. Musuhe dadi akeh. Kalau engkau menanam kegelisahan, maka hati-hati ini. Engkau sedang memperbanyak kerutan di wajahmu. Alias apa? Cepet tua. Usianya lebih muda dari orangnya. Yang terakhir niki kudu iso, nek ora iso dosa. Soale wis tahu disampaikan. Kalau engkau menanam dosa, maka engkau akan menuai perasaan bersalah. Jadi ora ana wong sing nglakoni dosa sing ora kelingan dosane. Dia akan selalu banyak bersalah. Tinggal Anda pilih yang mana. Nah, bisa dilakoni kabeh. Karena ini bagian dari pendidikan karakter. Ini bagian yang sangat penting. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang yang biasa saja, pendidikannya biasa saja. Tapi karena Allah memberikan hikmah, orang itu ternyata tempatnya ditempatkan oleh Allah di tempat yang tinggi. Kalau nak ngarani Mbah Yai Dahlan ini wong biasa, Pak. Wong Yai Dahlan. Tapi Allah memberikan hikmah kepada Mbah Yai Dahlan. Hanya lulus SD, SR gitu. Tapi Allah menitipkan sebuah metode cara membaca Quran yang merubah sistem pendidikan secara umum. Itu namanya hikmah. Maka yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu kalau memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Lah kalau orang dikehendaki oleh Allah diberi hikmah, maka sungguh dia sudah diberi banyak hal. Ini jangan bayang di tahun 2000 itu pemerintah baru menerapkan sistem sertifikasi. Orang boleh mengajar kalau punya ilmu mengajar. Itu Mbah Dahlan itu sudah tahun 80-an. Jadi siapakah yang boleh mengajar qiraati? Yaitu orang yang mempunyai ilmu mengajar qiraati. Itu tahun 80-an. Makanya bukunya tidak dijual bebas, dijual melalui orang yang punya kompetensi untuk mengajar qiraati. Maka kalau ada qiraati di mana, pasti bacaannya sesuai dengan qiraati yang di pusatnya. Itu kan luar biasa nih. Karena Quran itu diwariskan melalui bacaan, bukan diwariskan melalui tulisan. Ana cerita nggih di Mimika itu orang Irian itu diberi kotak oleh nenek buyutnya, disimpan orang ngerti beratus-ratus tahun. Ternyata ketika dibuka area Al-Quran. Punya arti apa kemudian kalau Quran yang tidak dibaca juga punya arti apa-apa. Ya Qurannya tetap apik, tulisannya tetap apik, tapi bacaannya kan tidak terwariskan. Maka mewariskan Quran itu harusnya mewariskan bacaannya. Tidak hanya mewariskan Qurannya. Kata banyak orang yang diberi hikmah. Kayak Pak Taufik niku kan jane kan buku Amsilat itu buku biasa ya, tetapi karena telaten, kemudian orangnya
sederhana, akhirnya itu menjadi disenangi orang. Dia diberi hikmah. Rawahul Qadai. Al harbu utai perang iku khid'atun, iku tipu daya. Al harbu utawi perang iku khid'atun, tipu daya. Rawan ceritake hadis sapa Al Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Jabirin saking Jabir, perang itu harus intrik, harus pakai tipu daya. Kalau nggak pakai tipu daya gak iso menang. Sing diarah niku dodo, ndek endo, ndek malah menebas lehernya dari arah yang tidak kita sangka. Ngono, ya ora jujur, mau ngene kok malah ngene lho. Ya ora, ya pengene ku perang. Perang itu ya tipu daya. Khalid bin Walid punya orang 2000 hari kelima, kira-kira tinggal 500 hari ke-6. Iso ngalahna wong 200.000 niku nggih tipu daya. Jadi pasukannya didum 50 sing wis tatu hari pertama sing gak mungkin disembuhkan. Kudu ana pasukan paling buri. Kon nggawa jaran dari arah Madinah, kon nggawa napa pelampah kurma ditalekno terus diseret. Rame-rame wong 50-an. Jadi melayu, kok mebul, jadi koyok iku pasukan yang lagi teko kok kono iku akeh. Terus orang yang sehat yang di level 2 itu hari kelima dikon ganti baju. Kon nggone ngarep, jadi bajune anyar-anyar ora ana tatu geteh belas. Kesane itu orang baru dengan semangat baru. Dan musuh gigrik, wah iki piye iki. Akhirnya melarikan diri. Wong 200.000 dikalahno wong 2.000. Itu ora masuk akal itu kalau tidak dengan tipu daya. Maka kita punya hutang budi kepada para sahabat itu. Ya perang medeni tenan Pak, wong adep-adepan. Adep-adepan ditonton bolone sik rek. Kene maju ayo bolamu sapa? Tokno jagomu. Ya, ngono ku. Koncone lawane tebas mati. Dhek mundur. Ayo sapa neh? Aku meneh. Ngono iku. Akhire, seorang ini aku mau nggak kalah terus. Ayo tawur, ganti tawur gitu. Iku butuh nyali, Pak. Makanya ndek nyeritakno Gus Bahak iku sing perang Badar, orang sekian musuh orang sekian 300 berapa? Musuh wong 1000 punjul. Iku ya sahabat-sahabat ini perang apa setor nyawa bahasane ini. Ya nek iki perintah ya nek sampean melok ya nek ora ya aku mangkat dhewe. Ya, sahabat-sahabat yang lain ya ora no nak mati ya bareng-bareng dengan Nabi mosok jenengan tok gak trimo aku akhirnya mangkat. Itu juga tipu daya. Gimana strateginya? Rasul mengambil medan perang, menguasai sumur Badar. Sumur Badar dikuasai. Jadi nek ngelak kan perang kan ngelak, Pak. Ngelak kan mesti butuh ngombe. Sumur Badar dikuasai Nabi. Akhirnya wong kafir kelelahan, kehausan. Yang kelelahan ora semangat. Ora semangat tok iku nek dalam situasi sulit itu sudah membunuh dengan sendirinya. Mati dhewe para kare cara perang lemes ya kare nusui ya. Nah, itu bukti bahwa perang itu adalah tipu daya. Sampai sekarang pun tipu daya. Ya, Diponegoro itu pasukannya itu bisa ditakuti musuh itu karena perang gerilya. Maka ketika cara yang ditempuh Belanda ya dihapusi. Diponegoro nggih dihapusi, dijak rundingan, bareng dirunding, terus ditangkep, terus dibuang ngono ae. Al haya'u utawi
isin iku layakti malu iku layakti ora teka apa hayak ila bi khairin kejaba nggawa kebagusan. Jadi malu itu akan mendatangkan kebaikan. Malu sing bener ya. Kon ngomong malah malu padahal itu benar ya, gak bener. Rawan nyritakake hadis sapa As-Saikhani an Imran bin Husain. Al hikmatu utawi ngelmu nafi iku tazidu bisa nambahi apa ilmu apa hikmah asyarifa ing wong mulya. Syarafan apane kemuliaan. Semakin orang mempunyai hikmah, mempunyai kebijaksanaan, maka semakin mulialah dia. Dia mulia, tapi ditambahi dengan hikmah kebijaksanaannya, maka dia semakin mulia. Wa tarfa'ulan bisa ngangkat apa hikmah al-abda ing kawula al-mamluka kang dadi budak hatta tudjilisahu sehingga ngenggonake apa hikmah hu ing abet majalisal muluki ing pira-pira pelungguhane pira-pira raja. Ilmu dan manfaat itu bisa menambahi orang mulia, terus bisa mengangkat seorang budak menjadi, sehingga bisa mengangkat seorang budak sehingga dia bisa duduk sejajar dengan para raja. Rawan nyritake hadis sapa Ibnu Adi an Anasin. Wong biasa nak ngomongnya apik nggih tetap dimuliakan. Tetap dimuliakan. Bahkan jadi pertimbangan. Terus yang berikutnya al halalu utawi halal iku bayinun pertelo. Halal ki jelas. Wal haramu utawi haram iku bayinun jelas pertelo. Halal ya jelas, haram ya jelas. Wa bainahuma utawi antarane halal lan haram iku umurun pira-pira perkara mustabihatun kang seserupa. Antara keduanya itu samar. Iki halal apa ora to? Mbuh ki? Mbuh halal mbuh ora. Mbuh halal mbuh ora kuwi jenenge subuhat. Tentu di mata orang alim, orang yang punya level ngalim ya gak ono sing ora jelas. Lah nek wong niku bodho sing ora jelas ya akeh. Nah, orang-orang duwe ilmu sing ra jelas dadi akeh. La ya'lamuha kang ora weruh ha ing umurun mustabihatun kasirun sapa wong akeh minan nasi saking menungso. Lah sebagian besar dari manusia tidak tahu mana yang jelas haram, mana yang jelas halal. Jadi sing subuhat niku ora ngerti. Paman mongko utahi sapa wong iku ittaka ngreksa sapa man as-subuhati ing pira-pira perkara kang seserupa faqadis tabroa mongko amrih lebaran sapa man lidinihi maring agamane man wa irdihi lan keprawirane man. Jadi barang siapa yang orang yang hati-hati terhadap sesuatu yang subhat,
maka sesungguhnya dia telah berusaha untuk menjaga agamanya dan menjaga wibawanya. Ini nanti menjadi menarik. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang tidak jelas dia nggak mau mengambil risiko untuk melakukannya. Maka dia orang yang seperti ini, dia menjadi agamanya menjadi baik. Nah, persoalannya kan ini, persoalannya kan apakah dia tahu banyak tentang hal haram atau tahu banyak tentang yang halal? Karena dia tidak tahu kan berarti kan sing haram ora jelas, sing halal ora jelas, sing subhat ya ora jelas. Akhirnya sing subhat pun diambilnya. Maka berlaku yang ketiga, yang keempat ini. Waman utai sapa wong iku waqa'atu miba sapa man bis subuhati ing dalem perkara kang samar, waqa'a mongko tumiba sapa man fil harami ing dalem perkara haram, fil harami ing dalem perkara haram. Kalau dia tidak tahu mana yang halal mana yang haram, berarti kan banyak yang syubhat dilakukannya. Maka dia jatuh melakukan hal-hal yang syubhat. Kalau dia jatuh melakukan hal-hal yang syubhat, berarti dia melakukan yang haram. Berarti bedane wong sing ngerti karo ora ngerti semakin jelas. Kalau orang yang tahu, orang yang punya ilmu, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Kalaupun ada yang tidak tahu, maka tidak seberapa. Jadi iku enake wong sing duwe ilmu. Kemudian yang tidak punya ilmu akhirnya gak ngerti. Endi sing halal ya ora ngerti, endi sing haram ora ngerti, apa meneh sing subhat. Akhirnya dilakoni kabeh. Mergo dilakoni kabeh, maka dia menjadi jatuh pada yang haram. Karoin kaya wong kang angon, mangon kang wong kang mangon, wong kang ngengon. Yar'a kang mangon sapa roin haulal khima ing kiwa tengene, haulal khima kelawan kiwa tengene bumi larangan. Yusaku kang parek-parek sapa roin ayyuwaqi'a apa yen to tumiba sapa roin hu ing khima. Ini seperti hanya orang yang menggembala. Menggembala kuwi nek ana panggonan mesti pageri. Itu kan kudune ora oleh dingoni. Lah mergo dheke gak mudeng akhire sing dingon wau melok mlebu nang ngene tanah larangan, pangonan larangan. Ala eling wa inna likulli malikin taman setune iku tetep keduwe raja khima iku ana bumi larangan. Setiap raja itu punya tanah larangan yang tidak boleh diinjak oleh siapapun. Ala iling wa inna himallahi temen setuhune bumi larangane Gusti Allah, bumi larangane Gusti Allah fi ardihi ing dalam bumine Allah
iku maharimuhu pira-pira perkara sing diharamke Allah. Jadi bumi larangan, setiap raja itu pasti punya bumi larangan. Punya tanah yang tidak boleh sembarang orang boleh masuk. Lah, Gusti Allah kuwi duwe bumi larangan nang bumi niki. Ya kuwi perkara-perkara sing dilarang dening Gusti Allah. Jadi perkara sing dilarang dening Gusti Allah kuwi anggepen tanah larangan milik raja kita yang kita tidak boleh memasukinya. Ala eling wa inna fil jasadi lan temen sedune iku tetep ing dalem jasad mudghatan iku ana daging kempel ida sholahat tetkalane bagus apa mudghah sholaha mongko bagus apa al jasadu jasad tubuh kulluhu ya sekabehane jasad wa ida fasadat lan tetkalane rusak apa mudghah daging sekempel fasada mongko rusak apa al jasadu jasad tubuh kulluhu ya sekabehane jasad ala eling wahya utawi mudghah al qalbu iku ati. Nah, di dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, yaitu hati. Kalau dia hati itu baik, maka akan melahirkan gerak tubuh yang baik, ngamal sing apik. Tapi nek ati niku elek, maka gerak tubuh ngamale niku nggih dadi elek. Nek ngono, hati ini menjadi bagian yang paling penting dalam rangka supaya baik. Maka ana sing napa niku RMK manajemen kolbu tah napa niku. Pendidikan karakter ya dari ini, sebenarnya hati yang disasar itu. Hati kudu dipekno supayane keseluruhan gerak-gerik tubuh kita itu menjadi sesuatu yang baik. Jadi eling-eling nek apa yang nglakoni elek kudu eling nek kuwi bumi larangane Gusti Allah. Ngono ae. Napa sih senajan jane nggih ora mung sekedar kok bumi larangane Gusti Allah ngono. Maksudnya niku setiap yang dilarang itu pasti ada alasan yang lebih baik ditinggalkan. Setiap yang baik itu pasti punya alasan untuk lebih baik dilakukan. Contohnya wong kok ora oleh zina, ngopo kok zina ora oleh? Karena akan merusak keturunan. Sapa si bapake? Kalau orang itu kemudian tidak jelas bapaknya, siapa yang nanti yang akan bertanggung jawab? Macam-macam. Zina, minum minuman keras dilarang. Kenapa? Karena menghilangkan akal. Kalau akal itu hilang, itu bisa melakukan apapun. Maka kerusakan akan semakin parah. Apa nih? Yang dilarang, nyolong, merugikan, membuat orang lain menjadi terambil haknya, sehingga dia menjadi kacau balau hidupnya. Apa meneh? Wani karo wong tua, gitu ya. Wani karo wong tua itu membuat hatinya marah. Kalau hatinya marah, maka secara otomatis dia juga akan berdoa sekenanya. Apa meneh?
semuanya. Dagang nggak jujur, apa-apa, wis pokoknya mulang ora jujur, terus apa-apalah yang tidak baik itu pasti bisa dijelaskan. Itu namanya himallah. Himallah. Napa niku bumi larangane Gusti Allah. Jadi, ada ilustrasi bagus itu. Jadi nek wong niku gak ngerti, orang-orang itu tidak tahu ilmu, tidak berilmu, maka banyak hal-hal yang samar. Karena yang samar pun dilakukannya, maka dia jatuh kepada yang diharamkan. Karena banyak hal yang haram, maka hidupnya menjadi tidak baik. Jadi ngaji niku ben apik. Nek wong duwe ilmu karo wong orang duwe ilmu kok dadi padha niku gak masuk akal. Tidak masuk akal. Logikanya nggak bisa menerima. Rawan ceritake hadis sapa As-Saikhoni Imam Bukhari Muslim. Al-halifu utawi sumpah iku manfaqatun iku mayokake lisilati maring bondo. Tapi mamhaqatun bisa nglebur lil barokati maring berkah waribhi lan bati. Wong dodol nek arus sumpah kira terus payu gitu. Tapi semakin banyak pakai sumpah, maka semakin berkahnya hilang. Badine ya saya kurang. Sip iki tenan ta? Sumpah billahi api iki. Padahal ora api. Utawa jane ora perlu disumpahi. Ya kakean sumpah. Ya akhirnya payu temenan. Wancen kalimat sakti yang nglibatno Gusti Allah dienggo dodolan. Tapi ya kuwi barokahe entek. Batine ya saya ora berah, wis ora berkah, ora bati. Kuwi dititeni wong Pak, nek akan sumpah niku dititeni wong. Maka kita harus proporsional. Ndok kok sumpah niku panggonan sing pas, yaitu ketika benar-benar dibutuhkan. Rawan ceritake hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun al-Imam Muslim. Jadi Al-Hajarul Aswad sampai hadis yang terakhir ini, monggo kalau ada yang diperjelas, monggo niki ana bapak-bapak ustad niki. Monggo nek ana sing kepengin takon, kepengin jelas, monggo. Nggih. Nggih, kan iku nek sampean hitung istilahnya fardhiyah, ijen-ijen. Tapi kalau orang terus kemudian sering mengambil jalan pintas iki subhat gak jelas ya ora apa-apa. Kan akhirnya ya sing pas ngepasi bener hal mau jadi hilang kan. Kasusnya ketika terus-menerus terus akeh yang dilakukannya. Yaitu mau karena tidak tahunya, karena dia tidak berilmunya, maka kemudian wancen sing barang sing akeh haram sing ketok, sing halal ora akeh. Akhirnya ya senajan ngepasi halal ya dadi kalah karo sing haram. Nek kula memahami ngono iku. Ya nak ngawur ki nak pas bener. Ya paling kan kala-kala jenenge ngawur ya. Spekulasi istilahnya. Ini spekulasi itu kan ya kalau pas bener. Nek ora pas bener ya akeh salah. Sampeyan ngarep soal niku sampean wawur kabeh. Mesti akeh salah.
Ya kasusnya faktanya seperti itu. Jadi nek kula nek memahami kenapa ya? Oh nek subhat kok mesti harami, mesti banyak haramnya. Iya karena sebagian besar hal-hal yang berlaku itu ya samar-samar ora jelas. Banyak yang tidak kita ketahui kejelasannya. Nek kula ngono kuwi. Monggo nek sing liyane duwe hujah, duwe penjelasan monggo. Nek kula ngoten niku ndek paham. Jadi penak wong duwe ilmu apa penak sing ora duwe ilmu? Ya penak sing duwe ilmu nggih. Jadi dia akan tahu banyak hal tentang hal yang halal dan tahu tentang banyak hal yang haram. Jadi tibone ning perkara subhat niku gak mesti, utawa kalau bisa dia pasti hati-hati. Itu nanti yang kemudian disebut wira ini. Subhat emo apa meneh sing jelas harame. Program api begitu salah sih kan katanya dadi alek ape nyinggung kan. Nggih. Masalah kan nggo kathah nyinggung tapi dadi Nggih. Keelekan nggih sipate ngono nggih. Jadi orang gambarane iki kertas putih semeter persegi. Iku nek ana titik tik ireng iku sing kita ireng ya, mesine ngono. Seperti hanya itu. Jadi jenengan sing subhat ki apa? Dalam kehidupan sing subhat napa? Sing biasa sing terjadi. Subhat. Jelas iki jelas haram apa jelas orane to gitu. Ya iku kaya bancaan ngene masjid, mulai nggawa wakeh ngono kuwi. Ngono kan jane ya gak jelas to niku. Wonten langkang badhe njelasaken malih monggo. Tapi nggih. Pak Rizal niku nggih. Ini kan wonten waman waqa'a fi mustabihat waqa'a fil haram. Ini gambarane nek tiyang sering-sering nyedaki pandhe nggih akhire kepletikan ngoten to nggih. Tiyang nek sering-sering lewat teng jurang nggih akhire nggih enten keplesete ngoten. Akhire nggih ya nak halal, ya nak haram nggih dadine kepleset. Oke. Tambahan penjelasan menarik. Karena gurune kula riyen niku nanti sanjang barang yang ada di sekitar kita itu hampir semuanya subhat. Bahkan sing murni halal niku atau ya jawah niku udan. haram apa mesti Pak. Yo. Kanggene tiyang wirai ngoten. Nggih kados kitab niki kertase biyen suci opo enggak ngoten sampai ngoten. Ya halal kan kok. Lewat kali yo subhat iki. Kali ini Gusti Allah kali. Dalil ini mawon lillahi ma fis samawati wa ma fis Allah tadi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ngene Gusti Allah kabeh sing ngene langit bumi. Iki jebune sapa? Jebune Gusti Allah. Penjelasan ini apa rezeki yang datang yang diberi rezeki dari rezeki yang tidak diketahui
Namanya takilah yang ja'alul makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak dikira. Dari arah yang tidak kira itu justru menjadi tidak jelas apa jelas. Kan bisa dua-duanya kan, bisa jelas, bisa tidak jelas. Ana wali santri awake dhewe tak tampa. Ngene iki aku yakin nek ndek awak aku sedekah apa titip menjariah. Kan gak jelas kan. Kalau ya kadang untuk duit itu ya disangoni untuk itu mikir. Makanya kalau nah pokoknya kalau urip wis tak pas sithik wae mengambil itu. Pokoknya kalau duit ya sing ditasarno yo apa-apa di bagian itu. Ya kula niku nek umpamane diundang ono kecelakaan jangan ceramah ini kecelakaan orang ahli. Jadi penceramah terus sangu sowan iki apa. Milah sing tak anggap rezeki. Mesti tak sing tak nggo apa-apa mesti semeneng. Dengan ini tak tumpuk-tumpuk tak hitung-hitung. Kadang diguyuri, wah piye cak cilik. Iki duitku asing. Padahal kan juga belum tentu asing kan. Wong ngaji wong ana wong sing kerja ngriku sedina mung 150.000. Wong iki ceramah sedilo 1 juta. Ini kan gak member gitu. Itu kadang-kadang yang tapi kan dilungno aku antine iki mbok kelah semua ini. Kalau kepengen tuku apa-apa ngono iki tak ndeni ora apa nak duit. Ini tuh mau disangoni wali santri tidak mudah. Ini maksudnya jaya. Apa mana anak akeh, disangoni wakil gak umum. Mana 500.000. Ini tambah saya wakil itu maksudnya apa? Itu mesti jadian. Ini kan belok bangunan ini kayak ini kayak ini apa? Kalau sangoni pun ada yang menunggu. Bukan hal-hal yang jadi bagi sebagian orang ada orang yang tidak mau benar-benar rezeki yang tidak tahu asalnya tidak belum tentu itu tenang. Ini kan cerita ini bapak mertuanya soen itu ibu tidak mungkin itu kan hanya penjual minyak wangi ustaz kan ya nek cara awake dhewe kan kerja sing kemungkinan nek didelok tidak sebanding ya dengan usaha. Kuwi wong anjen wong apik ya. Nah, kuwi di umrohno ki ra gelem. Dihajekno ya ora gelem. Lah ngapa ora duwite dhewe? Lho, ora duwe-duwe dhewe kan hadiah. Hadiah itu ora jelas, hadiah ora jelas. Jadi kon umroh pun tidak mau sampai mana bojone namanya marotwane niku nggih nabung delalah pas arep yo makan ana butuh delalah butuh dadi ra iso tekan delalah cobane. Jadi ada sebagian orang yang justru merasa min haitsu la yahtasib itu malah gak jelas. Lho anjen yo ora jelas wong min haitsu la yahtasib maknane iki ora genah arahe. Berarti kan gak jelas. Itu nyambut gawane dhewe ya tadi. Nggih, kudu nak macul bar untuk dhuwit kan mergo macul untuk dhuwit kan. Nggih, wonten itu. Ada yang mau memberi penjelasan lagi biar apa khazanah pemikiran kita banyak. Pertanyaan. Atau mohon maaf ya, atau gaji lah. Gaji ASN itu kan ada gaji yang ke-13 Yeah. padahal bulan itu kan hanya sampai 12 bulan. Yeah. Itu yang gaji 13 ini kategorinya kategori Ya
menarik. Haji ketiga, gajian yang 13. Jangan-jangan karena kita nggak kebagian gaji sehingga menganggap gaji itu tidak jelas ini. Kan bisa terjadi begitu. Untung orang Pak Muktis ini. Iya lah. Ya mungkin ya termasuk nih. Tapi kalau negara wis memberikan nggak apa salah ya, kan sudah jelas diberikan. Tentu pertimbangannya untuk kemakmuran, untuk melindungi, terus tambahan tidak. Jadi kan orang adil mau rakyat aku yang negara itu jadi ngono ya. Itu termasuk hal-hal yang jadi pikiran kita. Ada lagi ibu-ibu yang perlu ditanyakan, monggo. Ini hari 17 ya, tanggal 17 Ramadan. Kalau jadi pengen ngertos semaan saayat sanggo juz amal dari Fatihah munggah. Tapi aku khawatir nek ibu gak gelem ini. Monggo wonten malih ingkang dipun sangletaken. Oke. Jadi kan beberapa kata-kata hikmah itu disimpulkan ketika kita melakukan sesuatu ada akibatnya. Melakukan kebaikan ya berakibat dari kesimpulan. Nah terkadang kita melakukan sesuatu itu memang ditujukan kepada seseorang. Namun kadang-kadang kok tidak akibat tersebut kan nggak sesuai dengan harapan kita, nggak dari orang itu. Itu dijono jembare rahmati Gusti Allah. Kita melakukan ini supaya ini kan gitu kan kesenangan kita, harapan nafsu kita. Tapi Allah punya cara yang lain, punya cara untuk membalas kebaikan yang kita lakukan di situasi yang Allah lebih tahu, lebih membutuhkan, lebih pas, lebih apa sih begitu. Makanya nek ngamal itu aja kepengen dibalas, mereka dibalas itu mesti. Kenapa kok masih kepengen? Wong mesti. Kan aneh, wong mesti dibalas kok sing ngarep-ngarep dibalas. Berarti sing apik nggih ngamal nggih lillahi taala. Lah balesnya kapan? Ora usah dibahas, Gusti Allah tahu cara membalas yang paling pas. Jadi kalau kita berbuat sesuatu terus kemudian kita kepengen dapat balasan dari yang kita inginkan, itu menurut saya malah memperkecil bentuk rahmati Gusti Allah. Napa soalnya jangkanya terlalu pendek, ukuran kita itu terlalu pendek. Di WA itu sering kita dapat saran dari konco. Ada orang Cilacap mengapak lah, dulu ibunya guru TK, selalu macam deh, guru TK. Suatu saat ada anak dekil, anaknya orang miskin jadi muridnya. Jadi seringnya rasa sarapan. Kita lemas, nangis, akhirnya guru TK itu memberi makan, berikan sarapan. Terus jadi kulino, anak itu kalau mau berangkat sekolah mampir ke guru TK tahu diri tidak sarapan. Akhirnya ya ibu guru TK itu juga punya anak kecil, yang sebaya dengan anak dekil itu. Ya lebih kecil. Dia tahu kalau anak dekil itu sering sarapan di rumahnya, jadi jaraknya ya 3-4 tahun lah. Akhirnya suatu saat si anak dekil ini merantau di Jakarta membuat warteg. Kemudian anaknya bu guru TK itu
delala nasibnya nggak apik terlantar di Jakarta. Terus dia kelaparan mampir ke rumah makan itu, dia nggak punya uang, akhirnya masuk di warteg. Dia sambil ngomong gini, ya Allah, saya kok sampai seperti ini ya, sampai kelaparan. Kata kiai-kiai dulu kalau ada orang berbuat baik itu katanya pasti dibalas. Seingat saya, ibu saya itu pernah memberi makan anak yang kelaparan, kita mengajar di TK. Bu Yao, pada kesempatan ini yang saya sangat butuh untuk memberikan jalan lewat kebaikan orang tua saya dulu. Akhirnya begitu duduk, dipersilakan makan, kenal, ternyata guru, ternyata si penjual, si pemilik itu adalah anak degil yang dulu pernah diberi makan oleh guru TK. Itu nak delok cerita itu kan berarti TK nanti misal usaha itu berarti pirang tahun. Cerita itu cerita yang kebetulan dibalas langsung, ini kan langsung ya karena itu sama. Yang tidak langsung itu banyak. Jadi kalau kita praktis yang kita lakukan harus terbalas oleh si Anu itu menurut saya malah tidak seru ya. Makanya kebaikan harus kita tanam dan kita punya keyakinan untuk pasti terbalas, tidak akan sia-sia. Oke, kalau ngoten, monggo ada lagi. Oke. Ingat masalah jempol itu. Jempol. Oh. Nopo Facebook ataupun nopo WA ini kita sering kali ngei jempol. Oke. Nopo bahasanya kan? Anu apa? Penghargaan itu apa bahasa Inggrisnya? Bukan deh buat apa? Spesimen karo apa ini satu? Niku. Dalam syariat kita kan kalau kita memuji seseorang di depannya itu kan hukumnya makruh. Bahkan kalau ada tanda-tanda kalau nanti kita memuji dia akan merasa bangga dan sombong, memuji seseorang ini kan malah haram. Ini kita jelas kanan atau di Facebook dan lain sebagainya kita kasih jempol. Ya, padahal jempol itu kan manifestasi untuk pujian juga. Dan itu terus hukum makruh atau bagaimananya bu? Anda? Kalau pulau ya kita lihat efeknya saja ya, nek mau memuji di hadapannya langsung itu hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mengakibatkan tinggi hati, sombong. Saya kira pamannya tidak langsung dengan cara itu, tapi berarti bersama. Saya kira ya kurang lebih lah, kira-kira kurang lebih. Atau bisa jadi lebih baik Pak, karena dia mendapatkan dukungan. Karena dia nge-share ajaran Nabi terus mendapatkan dukungan kan mendukung hal yang baik. Jadi ada dua kemungkinan malah. Kemungkinannya buruk dan mengakibatkan orang tinggi hati terhukum makruh, atau bisa lebih baik dia justru mendapatkan dukungan dari kebaikan yang diberikan oleh si pemberi jempol itu. Malah bisa dua kemungkinan. Ini yang saya ini zaman yang ngono, zaman tidak langsung gitu. Atau langsung. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mau dipertanyakan sesuai cari dan jam cari. Namanya mangkat itu bisa. Makanya telat ini beli awam menulur karton.
delik nang dia ketok. Iki Bi, Pak Giono berita nggak? Nggih, monggo. Mau lah sampean gundeg-gundeg. Monggo. Ini waktu kecil kan sering main bola, terus pas samping lapangan bola itu kan ada pohon kelapa di pekarangan masjid. Jadi kan dulu kalau kecil itu sering ambil kelapanya masuk dalam kategori buat tadi apa tidak. Orang ya itu tuh. Betul, maksudnya punya di pekarangan. Nah, punya siapa? Punya siapa? Iya, masjid-masjid kan tanah umum mestinya kan gitu. Tapi tetap masih nganggur orang mungkin tanah umum gitu. Ya tetap Subhan. Subhan. Ya. Tapi betul Itu dosa loh, dosa kasarnya apa? Nah, terus caranya piye ya? Kembalikan kepadaannya. Nah, Kalau dulu kan sering lebih kan ada banyak yang bilang kalau sama kawan-kawan itu kalau habis main bola haus gitu. sering itu sampai berapa? Diganti atau seperti apa? Ya diganti ya. Diganti. Karena milik umum ya serangan itu. Sesekali kita begini loh, sekali longgar. Jadi aku biar tahu nak masjid, terus kita kita serano yang masjid betul sampai 10 kan dulu pernah itu bagian dari cara itu mulai dibangun mengembalikan hak gitu kan. Contohnya umpamane awake dhewe utang karo wong. Belalah wonge sing diutangi lunga. Kita kan harus mengembalikan utang itu. Diluru-luru ora ketemu. Wis ngene ya cara. Diinsafno sing bermanfaat ganjarane nggo wong sing sampean utang. Begitu. Termasuk nyolong kudu mbok balekno nek pancen sampean itu apa nggih ngerti nggih kudu sampean njaluk iki mbok colong. Nek ora ketemu wis mbok luru ora ketemu ya kuwi sampean ngamawa ganjarane dilur sing sampean malungi. Sampean tetap ganjaran, sampean untuk sepuro Gusti. Seperti itu caranya. Tapi nek bodoh kan ndelok ngapura Pak mesti. Lah ngapurane kudu jelas. Mulane nek bane nyolong tolong. Belum dipun halalaken nggih. Ya ora apa-apa. Ya ada carane ngono sampai sedetail. Aduh betul ndelok ngapura itu sih. Aku tahu tekan. Aku yo biyen ya tau nyolong, ora nyolong ya. Ana wong nang kuburan nang kletak. Dia nampung kembang melati. Dia cilik lah, dia cilik. Kelingan ya. Kancaku wong aku bener perkarane pakan rada ombo. Ana melati akeh. Aku lho tak dol. Lah duwite niku turah. Beli susu, aku penyusunya kan akhirnya tampak. Ayo spray lagi, aku ngiling. Saya kerugian, jeling, spray nih, jejile lah, jejile kan kepengen duit kan, ngawur. Jadi kembang melati itu tidur. Saya masih ingat. Belum ya biasa mungkin caranya ya mungkin antara dari anak-anak ke balik usia Makfu. Ya itu mau caraku ya itu mau sing wis kae muga-muga di sepuro. Nek umume lare riyen kan temen pas SD cilik-cilikane kula kan
pun dolanan ini kan kebun-kebun toh. Jadi, Anu iya. mesti kan nyolot anak jambu atau itu Pak. Anu kates atau itu. Kan ya iso nongol. Anak anu ya anak terang ya. Anak terang iki. Saiki kan jarang pun dulu. Riyen kan kebun-kebun ana nanas mateng jigo terus ini ngono misale. Nggih terus yo biyen itu nganu lho Pak. Alamnya berbeda gitu. Biyen itu familiar sekali. Jadi wong itu nandur kok gentenan. Mana nggih gentenan. Jadi saking rukune kita biyen kan rukun-rukun. Sekarang itu wis ngawes dewi-dewi. Nah, aku kan dipati nggih cipta masa kecil menurut akeh sih, Pak. Nek saniki kan paling tope, bojo motor. Riyen paling sekali plinteng kemodongan. Ana jambu. Aku iso bayangno. Tari jam gini kaya apa. Oke, selalu ada cerita indah di masa kecil kita. Ada masa indah di masa kecil kita. Wonten malih bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula mulyakaken. Pripun carane nyikapi tiyang ingkang khariqul adah terus jandab ngoten niku. Nggih. Kados riyen niku kados Ki Gusmi ngoten alim tapi sering ke diskotik ngoten niku. Coba, Pak Rijal kalau punya jawaban Pak Rijal. Cara jenengan pun Pak Rijal. Oh ya, terus sampe kata kokon karo ceki. Kadang nak santri niku sering biasane nak gus-gus napa nggih enten sing kadang khariqul ada ngelir boyong nggih wonten. Kadang niku nggih ngajak santri-santri ngoten niku. Sampami kita lah sing bijak kancanan kalih tiang-tiang ingkang kados ngoten pripun nyikapine berangkat. Kalau mungkin bisa bayangno ya, kalau tidak punya pengalaman seperti itu. Tapi mungkin yang baik adalah kalau dia keluarga Gus, ya maksudnya matur Mbah Yai. Kalau kesaksian pun ya ini. Saya kira itu sikap yang bijaksana ya. Namanya menolak orang apik gitu. Kalau kita sudah dewasa seperti ini kan ya bisa menjadi gampang. Ini jelas. Nah, kalau isih sing Surabaya niku nek isih nyantri, awake dijajak nek sing paling apik nggih mestine kudune ketemu karo anak abahe. Nek dhek duwe abah, bapak kiai. Tapi nggih kalau kayak sembayangno kalau nek boyo pondok sing 7.000, 12.000 terus awake dhewe terus kanggo kiai ini terus piye aku ya ora iso bayang. Karena betapa sulitnya. Poso
poso-poso dijak nyate niku pripun piye. Sak arep niku keluar kan. Wah, cair iki bar bunga. Ayo nyate ngejak awan-awan niku bengi. Kawok kowe. Itu saya. Mari celip turun. Dosa ya, gelem dosa iki berceloteh ya dosa. Ini Pak, Bu, tabarukan dengan puisi Gusmus dalam rangka Nuzulul Quran nggih. Tak setele ya. Nanti kita interpretasinya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti mengalir darahku menyimak firman-Mu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika bumi diguncang dengan dahsyatnya dan bumi memuntahkan isi perutnya dan manusia bertanya-tanya, bumi ini kenapa? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awkhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ketika itu bumi mengisahkan kisah-kisahnya karena Tuhanmu mengilhaminya. Ketika itu manusia tumpah terpisah-pisah untuk diperlihatkan perbuatan-perbuatan mereka. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka siapa yang berbuat sezarah kebaikan pun akan melihatnya, dan siapa yang berbuat sezarah kejahatan pun akan melihatnya. Ya Tuhan, akukah insan yang bertanya-tanya, ataukah aku mukmin yang sudah tahu jawabnya? Kulihat tetes diriku dalam muntahan isi bumi. Aduhai, akan kemanakah kiranya bergulir di antara tumpukan maksiat yang kutimbun saat demi saat? Akankah kulihat sesarah saja kebaikan yang pernah kubuat? Nafasku diburu firman-Mu dengan asma Allah yang pengasih, penyayang. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Demi
yang sama berpacu berdengkusan, yang sama mencetuskan api berdenyaran, yang pagi-pagi melancarkan serbuan, menerbangkan debu berhamburan dan menembusnya ke tengah-tengah pasukan lawan. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu kepada Tuhannya sangat tidak tahu berterima kasih. Sungguh manusia itu sendiri tentang itu menjadi saksi. Dan sungguh manusia itu sayangnya kepada harta luar biasa. أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Tidakkah manusia itu tahu saat isi kubur dihamburkan, saat isi dada ditumpahkan? Sungguh Tuhan mereka terhadap mereka saat itu tahu belaka. Ya Tuhan, kemana gerangan butir debu ini kan menghambur? Adakah secercah syukur menempel ketika isi dada dimuntahkan, ketika semua kesayangan dan andalan entah kemana? Meremang bulu romaku diguncang firman-Mu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Penggetar hati. Apakah penggetar hati itu? Tahu kau apa itu penggetar hati? Rasah baku dirasuk firman. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsuh wa takunul jibalu kal ainil manfuh. Itulah hari manusia bagaikan belalang bertebaran dan gunung-gunung bagaikan bulu berdihambur terbangkan. Menggigil ruas-ruas tulangku dalam firman-Mu. Wa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, barang siapa berbobot timbangan amalnya, ia akan berada dalam kehidupan memuaskan. Dan barang siapa enteng timbangan amalnya, tempat tinggalnya di hawiyah. Tahu kau apa itu? Api yang sangat panas membakar. Ya Tuhan, kemana gerangan belalang malang ini kan terlempar? Gunung amal yang dibanggakan jadikah selembar bulu saja memberati timbangan? Ataukah gunung-gunung dosa akan melumatnya bagi persembahan lidah hawiyah? Ataukah, oh, kalau saja maha rahmat-Mu akan menerbangkannya ke lautan ampunan. Sadaqallahul azim. Telah selesai ayat-ayat dibaca, telah sirna gema-gema sari tilawahnya. Marilah kita ikuti acara selanjutnya. Masih banyak urusan dunia yang belum selesai, masih banyak kepentingan yang belum tercapai, masih banyak keinginan yang belum tergapai. Marilah kembali berlupa. Insya Allah kiamat masih lama. Amin. Tangannya mana? Tangannya. Kiamatnya Mas Lama. Nggih, sik malih lama tenan toh? Aku terus bayangno nak apa ente bangun kelas dadi terus kiamat.
mudah-mudahan akhir Mei sudah bisa masuk ke pondok. Akhir Mei itu tanggal pinten? Bulan apa ya? Akhir Mei. Pertengahan Syawal itu tanggal pinten? Kira-kira? Selawe apa? Oh, selawe Mei. Oh, berarti ya gak apa-apa ya nang pertengahan Juni nggih atau awal Juni. Kula ndongane semoga-moga awal pertengahan Syawal mundur-mundur titik mboten napa-napa lah. Muga-muga pun balik sekolah malih. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi saya masih ingat ketika saya di Kudus kelas 3 Madrasah Aliyah itu. Beliau membaca puisi ini di Kudus. Terus akhirnya disusul dengan buku terjemahannya puitis karya kritikus Indonesia siapa? Kritikus Indonesia siapa? Kritikus pengkritik bukan. Itu yang punya tafsir terjemah Quran tapi di puitisnya, Pak. Itu mendapatkan banyak kecaman itu. Jadi ya pokoknya kalau orang yang membaca itu punya dasar-dasar untuk membuat puisi, kemudian membacanya, maka bisa seperti yang kita dengarkan tadi. Di-share dengan siapa? Bu Karyati Inayah duwe puisi nggih teng CP3 gitu ya. Bapak-bapak para ibu ingkang kula hormati, cukup niki. Cekap nggih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.